Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi la tuhsa mawahibuh wa la tanfad ajaibuh wa la tahsuru lahul minan wa la takhtassu bi zamanin duna zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa dhukhrana wa qurrata ayunina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin mattasalatil uyunu bin nadar wa tazakhrafatil arduna bil matar wa hajja hajjun wa atamar wa labba wa halaqa wa nahar wa tafa bil baitil atiq wa qabbala al hajar wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd ayyuhal ibad, usikum wa nafsiya bitaqwallah. Taqwa ilahul alamin fa innaha izzun wa hirzun fid dunya wal marja'i fiha ghinad darain fastamsik biha walzam tanal ma tashtahihi wa tad'i. Wa man dayya'a taqwa wa ahmala amraha taghashathu fil 'urba fununan nadamati. Ayyuhal ibad, di hari ini terlihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai kita semua. Siapa dari kita yang terbebas dari dosa? Siapa dari kita yang tidak merasakan memiliki dosa bahkan dari sejak tadi kita bangun tidur sampai saat ini? Namun dengan segala kekotoran kita, Allah Subhanahu wa ta'ala masih menghadirkan kita untuk melaksanakan salat Idul Adha di hari ini. Ayyuhal ibad, kalaulah apa yang kita lakukan atas Allah itu kita lakukan dengan sesama manusia saja, kita akan melihat bagaimana manusia tersebut begitu bencinya dengan kita. Namun Allah dengan lisan kita yang berlumuran dengan dosa, Allah masih mengizinkan kita untuk mengucapkan takbir. Dengan lisan ini yang penuh dosa, Allah masih mengizinkan kita untuk mengucapkan hal-hal yang kalau kita ucapkan kita pun mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal ibad, Allah tidak pernah mengambil untung sedikit pun dari kita, namun memberikan untung yang besar untuk kita semua. Tahukah kita hari apa hari ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afdalul ayyam indallah yaumun nahar thumma yaumul ghar. Hari yang paling mulia di dalam perputaran kehidupan manusia adalah yaumun nahar, hari ke-10 dari bulan Dzulhijjah, hari raya Idul Adha yang kita semua berada dalam hari ini. Thumma yaumul ghar, lalu hari-hari ketika orang akan berdiam di Mina, ayyam tasyrik. Ayyuhal ibad,
satu dan kita ingin memilih satu hari termulia, inilah hari tersebut. Apa kira-kira yang harus kita programkan di hari ini? Ibadallah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, di hari yang agung ini, di saat kita mengenang dan mengingat bagaimana para muslimin menunaikan haji di Baitullah, dan kita pun diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ikut di dalam kesertaan kita dengan mereka, dengan kita diperintahkan menyembelih hewan kurban di hari ini. Kalaulah kurban tersebut merupakan bukti permohonan maaf kita kepada Allah, seluruh harta kita, bahkan nyawa kita, itu pun kalau ingin Allah perhitungan dengan kita, tidak akan mampu untuk menjadi persembahan demi permohonan ampun kita kepada Allah. Namun Allah memberikan itu untuk kita semua. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan, "Ma 'amila ibn Adam yawman nahar min 'amalin ahabbilallah ta'ala min iraqatid dam." Tidaklah ada amalan yang dilakukan oleh anak keturunan Nabi Allah Adam alaihissalam di hari ini yang lebih disukai Allah daripada mengalirkan darah dari hewan-hewan kurban tersebut. Wa innaha la ta'ti yaumil qiyamah. Apakah selesai? Tidak. Allah bilang dalam Al-Qur'an, la yanalallahu luhumuha wa la dima'uha. Allah tidak minta wala darahnya, wala dagingnya. Allah tidak minta itu semua. Ambil untuk kalian. Tapi apa yang Allah ingin menilai dalam pengorbanan kita? Walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah ingin melihat bagaimana kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kurban tersebut Allah kembalikan nanti di yaumil qiyamah. Nabi katakan, wa innaha la ta'ti yaumil qiyamah bi quruniha wa adlafiha wa sya'riha. Akan datang nanti di hari kiamat hewan kurban tersebut menghampiri orang yang berkurban di dunia. Dan tahukah kita, Nabi mengatakan, wa inna ad-dam la yaqa'u min Allah qabla an yaqa'a min al-ardh. Darah hewan tersebut sebelum menetes ke muka bumi, niatan orang yang berkorban sudah diterima oleh Allah dan pengampunan sudah dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ibad, kalaulah kita memahami apa yang terjadi di hari ini, kita akan korbankan segala-galanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun pasti akan berniat dalam hati, setelah pengampunan dari Allah, kita akan benar-benar menjaga jiwa dan raga ini agar tidak lagi melakukan kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ibad, bukankah dalam kehidupan kita ini kita dipantau oleh Allah? Bukankah dalam kehidupan ini segala yang kita lakukan tercatat di hadapan Allah? Bukankah setiap perkataan ataupun pendengaran ataupun penglihatan kita semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah? Bukankah ketakwaan kepada Allah adalah hal yang terpenting dalam hidup ini? Kalau kita bertanya pada diri kita masing-masing, apa yang selalu menjadi bahan pikiran kita setiap saat? Apakah uang? Apakah dunia? Ataukah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Ayyuhal ibad, orang-orang terdahulu mereka benar-benar merasakan ketakutan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka pun tahu kalaulah Allah ingin menghitung dengan kebaikan saja, kita pasti akan hancur. Karena itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita dan mengajarkan kepada kita, bahkan setiap kita melakukan kebaikan,
kita diajarkan untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sholat, kita pun beristighfar kepada Allah. Kenapa? Kalaupun sholat itu ingin dihitung oleh Allah, kita pun akan hancur. Para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan secara khusus seperti orang-orang yang sedang sholat, ada yang berdiri, ada yang duduk, ada yang ruku', ada yang sujud, sejak diciptakan sampai nanti hari kiamat. Selesai mereka di hari kiamat, Allah katakan selesaikan sholat tersebut, mereka pun serempak mengatakan subhanak ma abadnaka haqqa ibadatik wa la arafnaka haqqa ma'azatik. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak mampu mempersembahkan ibadah yang pantas untukmu, dan kami tidak mengenalmu sebagaimana kamu mengenal dirimu sendiri. Ayyuhal ibad, sebagaimana Allah ajarkan di hari ini, kita mengorbankan waktu kita, uang kita, diri kita, tenaga kita untuk memperhatikan saudara muslim yang lain, maka selalulah kita mengerjakan hal tersebut, bukan hanya di hari ini. Perhatikan kaum muslimin, perhatikan manusia lainnya, jangan pernah kita ganggu mereka. Bukankah di hari ini kita berjuang agar mereka menjadi senang? Maka senangilah mereka semua dengan menjaga lisan kita agar tidak mengganggu siapapun juga. Menjaga kekuatan kita agar tidak mengganggu siapapun juga. Barulah kita akan menjadi seorang muslim yang benar-benar individu muslim sejati. Sebab Nabi Muhammad SAW mengatakan, dan inilah buah dari setiap ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Nabi katakan ad-din al-muamalah. Agama itu adalah pola interaksi kita. Lihat hari ini, kita akan berinteraksi dengan baik sekali. Bahkan dalam memotong hewan itu pun pasti di antara kita dan berpesan jangan kita sakiti hewan tersebut. Jangan sampai hewan tersebut terzalimi. Nabi mengatakan kalau kita ingin memotong hewan kurban, potonglah dengan pisau yang tajam sehingga dia tidak tersakiti. Kalaulah dengan hewan kita begitu perhatian, bagaimana keadaan kita, perhatian kita dengan sesama manusia? Bahkan Nabi mengatakan, al-muslim man saliman nas min lisanihi wa yadihi. Siapa muslim sejati itu? Kita banyak mendengar, ayo kita masuk dalam agama silmi kafah secara keseluruhan. Oke. Tahukah kalian apa itu seorang muslim? Al-muslim man saliman nas min lisanihi wa yadihi. Muslim adalah orang yang mampu menjaga keselamatan orang lain dari keburukan lisannya dan juga keburukan kekuatannya. Ayyuhal ibad, jadikan hari ini momentum untuk kita semua menjadi orang-orang yang benar-benar terdapat dalam hati dan juga zahir kita sifat-sifat seorang muslim yang sejati dengan apa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan hari ini menjadi ajang untuk kita melakukan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, banyak manusia menjadikan hari raya menjadi ajang untuk mengerjakan hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, berdalih kalau itu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iyadzubillah. Yang paling berat adalah biasa seorang muslim setelah lepas sholat Id di hari ini, dia akan berbondong-bondong untuk saling memaafkan. Baik, tapi mereka bersalaman laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, hal haram, dengan dalih apapun juga. Oh, kita sedang silaturahmi itu haram kalau dilakukan dengan cara demikian, bersalam-salaman laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Pelajari agama ini dengan baik. Pelajari siapa mahramnya kita, siapa yang bukan mahramnya kita, sehingga kita tidak terjerumus melaksanakan sebuah maksiat dan kita sangka itu sebuah ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad katakan, "An yut'ana fi ra'si ahadikum min mikhyat min hadid khairan lahu min an tamassa yadahu imra'ah ajnabiyyah." Lebih baik kepala kalian ditusuk dengan besi
Apa artinya? Lebih baik mati dibanding tangan kalian bersentuhan dengan tangan perempuan yang bukan muhrim kalian. Ayuhal ibad, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan hari ini menjadi momentum terbaik untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita dapatkan jaizah dari Allah, piala dari Allah berupa piala orang-orang yang diampuni oleh Allah, orang-orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan sifat para muttaqin akan melekat kepada kita semua hari demi hari yang kita harapkan nanti pada waktunya setelah usia yang panjang dalam sehat wal afiat kita ingin penutup usia kita dengarkan panggilan yang begitu indah dari Allah, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Inna Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala rabbukum jalla jalaluhu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim. ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. وقولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل
معهم فيهم منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم أصلحنا واصلح بنا واصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم انزل الرحمة والغيث ولا تجعلنا من القانطين ولا تأخذنا بالسنين. اللهم ارفع عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والقهر والزلازل والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، وارفع اللهم عنا وعنهم شر الطاغين والباغين والظالمين والحاسدين والجاهلين بما شئت عاجلا غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.